Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pertemuan ke-7 dalam kuliah makroekonomi syariah. Bila pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas terkait ya intinya model ADAS, ISLM, baik itu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kuliah kita kali ini akan membahas bagaimana stabilitas ekonomi dalam sistem ekonomi non-ribawi atau non-interest rate. Kita tahu yang menghubungkan dari ISLM dan itu adalah interest rate atau kalau dalam ekonomi syariah adalah mudharabah selling rate atau profit loss sharing rate ya. Nah, kita akan bahas adakah perbedaan dalam hal stabilitas perekonomian sebagai implikasi dari pembelakuan dua sistem yang berbeda. Bila pada konvensional menggunakan sistem interest rate, ya, di mana ini menurut fatwa itu adalah riba, dan dalam konteks syariah kita menggunakan mudharabah selling rate. Nah, apakah ada implikasi dari keduanya? Nah, kita tahu bahwa the heart of Islamic finance adalah profit loss sharing contract. Ya. Jadi jantung daripada Islamic finance itu adalah akad-akad berbasis bagi hasil, ya, dan bagi rugi sebenarnya. Demikian pula inilah yang kemudian menjadikan pertemuan antara IS dan LM ini dalam konteks syariah atau IS dan LAM ini adalah mudharabah selling rate-nya. Nah, perlu kita ketahui bahwa sebenarnya profit loss sharing ini bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, di mana seakan-akan ini baru diperkenalkan setelah adanya bank syariah. Sebenarnya keberadaan bank syariah bahkan dominasinya bukan profit loss sharing contract, tetapi adalah murabahah atau ribhun, atau di sini adalah margin ya. Tapi profit loss sharing sebenarnya adalah sudah inherent dalam masyarakat Indonesia. Misalnya kita mengetahui istilah maparo ya. Maparo itu separuh-separuh antara pemilik modal dengan bisnis operator. Atau ada mertelu, sepertiga bagi pemilik modal, 2/3 bagi bisnis operator. Ada juga mapat seperempat ya. Maparo misalnya dalam kontrak peternakan, ini bagi hasil setengah-setengah ketika misalnya selisih dari ternak ketika dijual. Nah, ini kan sebenarnya profit loss sharing contract ya. Dan ini sangat banyak sekali dalam kontrak-kontrak dalam sektor pertanian. Ya. Nah, secara lokal profit loss sharing ini sebenarnya terserap ke dalam aplikasi di masyarakat. Ya, utamanya pertanian ya. Kita tahu dalam aspek sejarah sebenarnya profit loss sharing ini diperkenalkan oleh ya ke Indonesia ya, diperkenalkan oleh banyak sekali para ulama yang periode-periode awal membawa agama Islam ke Indonesia, di mana mereka itu datang ke Indonesia ya di samping sebagai ulama juga mereka juga sebagai businessman ya, atau bisnis operator, juga sebagai pedagang. Dan ini tentu saja menggunakan konsep-konsep yang Islami, dan kemudian ini diserap sebagai kearifan lokal dan kemudian diistilahkan dengan istilah-istilah lokal seperti maparo, martelu, mapat dan seterusnya itu. Nah, kita akan bahas sekarang
eh, bagaimana implikasi dari profit loss sharing ini. Sebenarnya banyak sekali paper yang terkait ini, tapi di sini saya akan menyampaikan assessment dari penelitian kami terkait, bahkan bukan penelitian, tapi ini based mathematical assessment daripada bahwa profit loss sharing ini bisa bisa dalam tanda petik melahirkan perekonomian yang lebih stabil baik sisi makro dan kemudian direfleksikan nanti dari sisi makronya, ya, mikro dan makro. Nah, peran sektor perbankan atau keuangan terhadap pembiayaan ini sangat terbatas. Ini yang disebut dengan credit rationing. Ya. Credit rationing ini bank seakan-akan membatasi jumlah pembiayaan karena ada masalah bagi bank ini, masalah nasabah ini terlalu berisiko untuk diberikan kontrak. Ya. Nah, ini pembatasan rationing ini menyebabkan adanya bank ini menetapkan premi risiko yang banyak, yang lebih tinggi. Inilah yang menyebabkan kemudian perbankan kalau konvensional menerapkan suku bunga itu sangat tinggi. Ya, inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya disintermediasi perbankan atau disintermediasi sektor keuangan. Bank lagi enggan menyalurkan kreditnya kepada nasabah, ya, karena dianggap terlalu berisiko. Nah, sebenarnya risiko dari sisi pembiayaan ini bisa kita telusuri karena adanya moral hazard dan adverse selection. Ya. Mohon kalian bisa baca dari peraih Nobel, ya, dari Gary Ekerlof dan juga Stiglitz. Itu semuanya adalah ekonom-ekonom yang mengemukakan teori asymmetric information, ya, dan ini kemudian diterapkan dalam aspek pembiayaan. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa itu moral hazard dan adverse selection. Moral hazard dan adverse selection merupakan permasalahan utama dalam stabilitas ekonomi, dalam ini keuangan. Ya, misalnya saja ketika terjadi global financial crisis, ya, tahun 2008 sampai 2009, ya. Ya, ini adalah terjadi karena dua hal ini. Nah, apakah yang disebut dengan moral hazard dan adverse selection? Intinya ini dua masalah yang terjadi karena adanya asymmetric information. Ya, kalau adverse selection ini berarti salah memilih nasabah. Ya. Nah, kalau moral hazard ini adalah nasabah atau agen itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai kontrak. Nah, ini terjadi biasanya dalam kontrak-kontrak finansial dengan berbasis interest rate. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah profit loss sharing, ini PLS itu profit loss sharing kontrak ini bisa mengatasi masalah moral hazard dan adverse selection. Nah, dan bagaimana pula dengan sistem berbasis bunga atau interest rate? Kita akan ulas beberapa hal. Nah, kita juga bisa membaca paper-paper dari Fahim Khan yang mempropos bahwa permasalahan financial contract yang berbasis interest rate inilah sumber daripada moral hazard dan adverse selection yang akhirnya yang menyebabkan instabilitas dari perekonomian, ya, dan itulah yang akan menyebabkan krisis, ya, krisis dalam perekonomian. Nah, jawaban dari pertanyaan
apakah bisa PLS dan juga basis bunga ini mengatasi masalah moral hazard atau selection ini? Bisa dijawab dengan teori insentif compatible contract. Dan ini dasarnya adalah didasari pada propose dari Gary Akerlof, ya. Beliau ini adalah peraih Nobel yang mengemukakan teori asymmetric information, informasi yang tidak simetrik. Juga ada dari Joseph Stiglitz, ini juga peraih Nobel, dan Weiss, ya. Ini terkait credit rationing in credit with imperfect information. Nah, keduanya, ya, bersama Michael Spence, ya, ini meraih Nobel Ekonomi. Ya. Akerlof dan Stiglitz ini meraih Nobel Ekonomi atas kontribusinya dalam ekonomi informasi. Ini kalau kita lihat Stiglitz dan Akerlof ini, ya, ini keduanya masih ada, masih sampai sekarang masih aktif. Keduanya adalah New Keynesian Economics. Sebagaimana kita tahu di UAS ini atau makro yang Anda pelajari itu adalah Keynesian, ya. Dan keduanya adalah murid daripada Robert Solow, ya. Robert Solow, sebagaimana mungkin kalian tahu, ya, ini adalah terkenal dengan model economic growth-nya, ya, atau Solow model. Dan Solow ini adalah murid dari John Maynard Keynes, ya. John Maynard Keynes yang awal-awal mengemukakan teori Keynesian. Keynesian ini banyak diadopsi oleh banyak negara. Kalau di Amerika, di US biasanya Keynesian ini adalah dari Demokrat biasanya. Ya, Obama itu adalah Keynesian. Karena Keynesian ini mendorong bahwa perekonomian ini bisa dipush dengan adanya government expenditure, ya. Government expenditure. Nah, dengan taxation dan seterusnya. Nah, masalahnya dalam asymmetric information ini, dalam pembiayaan ini, ya, dalam pembiayaan ini terjadi apa yang disebut dengan masalah moral hazard yang saya sebut tadi, ya. Ada moral hazard dan adverse selection. Jadi kalau adverse selection ini adalah permasalahan yang timbul sebelum kontrak terjadi. Ketika bank itu atau lembaga pembiayaan salah memilih nasabah pembiayaannya. Sehingga kalau salah memilih nasabah, ya, atau karena nasabah ini memprovide profil risiko yang terlalu rendah, ya, karena mereka ini tentu tidak mau, ya, ketika presentasi atau ketika asesmen di awal tidak mengemukakan profil risikonya secara jujur kepada bank, ya. Nah, sedangkan moral hazard adalah permasalahan yang terjadi ketika akad itu telah dilaksanakan. Jadi permasalahan setelah akad itu dilaksanakan, di mana pihak-pihak agen atau yang dibiayai ini kemudian melakukan tindakan-tindakan di luar kontraknya, ya, di luar kontraknya, ya. Coba Anda bisa baca Lemons problem, ya, permasalahan di pasar Lemons, dan juga permasalahan di masalah-masalah moral hazard, ya, terkait asymmetric information ini. Akan saya provide juga mudah-mudahan di lampiran daripada model daripada kuliah ini. Oke. Nah,
kita melakukan assessment terkait dalam aspek Islamic Finance Mechanism. Ya, assessmentnya adalah bahwa ini paper saya dengan Pak Iman, dengan Pak Tony, ini semuanya orang IPB ya. Beliau dari Departemen Matematik dan dari FEM. Kita melakukan assessment bahwa profit loss sharing contract, dalam ini non interest rate ya kontrak, ini lebih robust ya, lebih robust mengatasi masalah adverse selection dan moral hazard ya. Ini sudah publish di paper, bisa kalian rujuk juga papernya. Nah, ada beberapa mitos dalam kontrak pembiayaan ya. Yang pertama, misalnya, apakah benar sistem bagi hasil dalam kontrak pembiayaan itu syariah itu tidak mampu bersaing dengan sistem konvensional berbasis bunga? Mitos yang kedua, debitur berprospek bisnis yang baik dan aman akan lebih memilih pembiayaan konvensional. Sebaliknya, mereka yang berisiko tinggi akan berupaya mentransfer risiko itu kepada bank syariah. Jadi begini, kenapa terjadi masalah adverse selection dan moral hazard ini? Dua hal ini kan adalah terjadi karena asymmetric information antara bank dengan nasabah atau calon nasabah. Nah, calon nasabah tentu tidak mau menyediakan profil risiko yang sesungguhnya yang mereka miliki, sehingga bagi bank ini karena bank tidak memiliki informasi yang utuh, maka permasalahan adverse selection ini terjadi ya, dan akad itu terjadi dengan salah memilih nasabah ya, dan bukan hanya itu, permasalahan terkait asymmetric information ini terjadi juga ketika akad ini telah terjadi ya, di mana nasabah-nasabah ini menggunakan pembiayaan yang ada itu di luar kontrak pembiayaannya. Misalnya dilakukan dengan dana pembiayaan ini mereka pakai untuk kebutuhan atau hal-hal yang di luar kontraknya, sehingga inilah yang menyebabkan kredit macet ya, atau non performing loans ya. Nah, ada mitos yang lain adalah bahwa di bank syariah yang dibagi bukan hasil tetapi juga risiko. Sebaliknya, di bank konvensional akan dijalani dengan debitur aman yang tidak mau berbagi hasil. Ini mitos ya, mitos. Nah, terhadap mitos tersebut kami melakukan assessment, pengujian, baik secara teori maupun empiris. Mitos tersebut sama sekali tidak memiliki pijakan teoritis dan empiris. Riset empiris dan teoritis yang dilakukan justru menunjukkan hasil yang sebaliknya. Sistem bagi hasil itu jauh lebih aman dan menguntungkan daripada sistem berbasis suku bunga. Ya, tadi balik lagi. Akibat bank tidak tahu dan yang datang adalah calon nasabah yang mempunyai profil risiko yang tinggi. Nah, kemudian bank ini menerapkan premi risiko tertentu. Ya, nah inilah yang menyebabkan suku bunga itu tinggi, yang menyebabkan bahwa ekonomi itu tidak efisien. Ya, yang mestinya misalnya akad pembiayaan itu hanya 1% misalnya bagian bank, karena bank itu tidak tahu ini yang datang ini adalah nasabah yang mempunyai profil risiko yang rendah atau tinggi, sehingga bank itu kemudian menetapkan biaya dalam tanda petik ketidaktahuan ini dalam premi risiko ya.
dan premi risiko. Sehingga suku bunga akan terus semakin tinggi. Semakin tinggi suatu suku bunga dalam suatu perekonomian ini sebenarnya merefleksikan bahwa masalah asimetrik ya dan masalah ketidakpastian di perekonomian tersebut sangat tinggi. Ya, ini dapat ditunjukkan bahwa suku bunga di negara-negara maju di mana sistem hukum dan juga masalah informasi, pendataan dan seterusnya ini sudah relatif solid, biasanya suku bunga itu sangat rendah atau lebih rendah daripada negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia. Ya, di negara-negara berkembang risiko juga lebih tinggi, sehingga dan juga informasi juga tidak seterbuka di negara maju dan belum bisa diakses secara sempurna. Oleh karenanya, bank itu menetapkan terhadap risiko ini menetapkan premium yang lebih tinggi. Ya, fakta empiris menunjukkan bahwa ternyata pertumbuhan aset bank syariah selalu 2 kali lipat dibandingkan bank konvensional. Jadi growth-nya itu lebih tinggi. Ya, kinerja bank syariah juga lebih baik dengan profitabilitas yang lebih baik. Dan di antara bank syariah terdapat korelasi positif antara proporsi pembiayaan bagi hasil dengan kinerja finansial. Jadi sebenarnya semakin tinggi portofolio pembiayaan bank syariah terkait pembiayaan bagi hasil atau mudharabah, ternyata kinerja finansial mereka lebih tinggi. Ya, NPL bisa semakin rendah, NPL bisa ditekan. Ya, jadi semakin bagus juga labanya. Nah, demikian pula asesmen matematis. Secara teoritis dapat dibuktikan bahwa profit loss sharing kontrak ini lebih aman, lebih adil, dan lebih menguntungkan. Penyakit kronis yang selalu diderita sistem yang berbasis interest rate, yakni apa tadi? Adverse selection dan moral hazard dapat ditumpas habis oleh sistem bagi hasil. Ya. Kedua penyakit tersebut, yaitu penyakit adverse selection dan moral hazard, ini bisa ditanggulangi dengan apa disebutnya incentive compatible contract, yang salah satunya adalah bagi hasil atau profit loss sharing. Ya, kenapa? Karena akan kita jelaskan nanti ya. Nah, seperti ini. Saya balik lagi. Adverse selection adalah masalah yang timbul dalam melakukan seleksi nasabah sebelum kontrak kredit atau pembiayaan dilakukan. Adverse selection ini terjadi karena calon nasabah yang berisiko tinggi tentu tidak akan pernah jujur mengatakan bahwa usaha yang dilakukannya memiliki risiko yang tinggi. Setidaknya menyembunyikan risiko tersebut. Kenapa? Untuk memperoleh kredit. Alhasil, bagi unit usaha yang berisiko tinggi, oleh bank akan dikenakan suku bunga yang lebih tinggi. Ya. Jadi karena bank ini, saya jelaskan tadi, sudah dijelaskan, karena bank ini tidak tahu apakah ini betul risikonya yang disebutkan, ya sudah, oleh bank itu terapkan saja premi risiko yang lebih tinggi, ya, terapkan premi risiko di sana dan suku bunga yang terjadi akan lebih tinggi dari suku bunga normalnya, ya, suku bunga keekonomiannya. Nah, ini dilema bagi bank konvensional. Tapi bagi bank konvensional, pengenalan risiko premi risiko yang bersifat individual sangat dilematis. Ya, kalau tahu bank itu setiap risiko dari nasabah yang datang, tentu kredit itu suku bunga kredit akan diterapkan berbeda-beda. Ya, akan diterapkan berbeda-beda. Pada kenyataannya kan tidak. Sehingga apa yang dilakukan bank adalah generalisasi. Ya, generalisasi. Dan generalisasi ini yang menyebabkan
apa semakin sedikit eh, calon nasabah yang memiliki premi risiko yang rendah akan datang ke bank. Karena apa? Karena mereka akan dikenakan premi risiko di rata-ratanya, ya, akan dikenakan premi risiko rata-ratanya yang lebih tinggi dari apa yang mereka punya, ya. Pengenaan premi risiko ini justru akan mengakibatkan calon nasabah, ya, semakin tidak mau mengungkapkan profil risiko yang sebenarnya, ya, karena takut akan dikenakan suku bunga yang tinggi, ya. Nah, daripada kena suku bunga yang tinggi, maka calon nasabah akan berpura-pura, ya, bahwa risiko yang dihadapinya sangat rendah. Jadi, pengenaan premi risiko malahan mendorong calon nasabah yang berisiko tinggi akan semakin tidak jujur, ya. Karena itu, tidak ada feasibility study yang dilakukan oleh calon nasabah yang mengungkapkan bahwa peluang kegagalan usahanya yang tinggi adalah tinggi. Tidak ada. Jadi semua pasti akan bilang bahwa bahwa usaha mereka adalah layak diberikan kredit. Ya. Nah, situasi seperti tadi, adverse selection ini akan berbeda, ya, bila yang diterapkan adalah sistem bagi hasil atau profit loss sharing. Dengan profit loss sharing yang dibagi hasilkan antara bank atau sohibul mal dengan nasabah tidak hanya keuntungan tapi juga risiko. Jadi sebelum pergi ke bank, si calon nasabah itu sudah pasti harus berhitung seberapa tinggi, ya, tingkat risiko kegagalan yang sanggup ia tanggung. Sehingga dia harus jujur pada diri sendiri, bukan hanya pada bank, ya. Calon nasabah yang mengajukan pembiayaan sudah bisa dipastikan adalah yang sanggup menanggung sebagian risiko kerugian. Kan kalau akad profit loss sharing kan baik untung atau ruginya dibagi, ya. Semakin tinggi risiko yang dihadapi, semakin tinggi pula risiko kegagalan yang harus dihadapi, ya. Sehingga untuk kategori pengusaha yang rasional, pasti mereka hanya memilih tingkat risiko yang sanggup ia tanggung, ya. Akibatnya yang datang mengantri mengajukan pembiayaan berbasis bagi hasil adalah mereka yang sudah secara jujur dan profesional dan berpikir matang mengenai tingkat risiko keuangannya, risiko bisnisnya. Inilah yang disebut dengan nasabah berkualitas. Ya, artinya masalah adverse selection ini akan otomatis tertanggulangi dengan adanya profit loss sharing. Nah, sebagaimana kita tahu, adverse selection ini adalah masalah kesalahan memilih nasabah, ya, oleh bank, ya. Jadi karena yang datang adalah nasabah-nasabah yang betul-betul memperhitungkan risiko, karena kalau saya ambil pembiayaan ini saya akan menanggung risikonya, sehingga yang benar-benar datang adalah nasabah yang benar-benar tahu, ya, dan menyadari tingkat risikonya, ya. Sehingga dengan akad profit loss sharing ini serta merta menyaring nasabah yang ada, ya, dan proses saringan alamiah ini yang menyebabkan adverse selection ini tidak terjadi dalam profit loss sharing kontrak, ya, dengan ada akad mudharabah. Nah, bagaimana terkait dengan moral hazard? Nah, moral hazard juga merupakan penyakit yang akut, ya, dalam akad pembiayaan, ya. Sebagaimana saya sebut tadi bahwa moral hazard adalah penyakit atau problem yang timbul setelah akad itu ditandatangani dan dana telah disalurkan. Nah, dalam akad konvensional berbasis bunga, ada kecenderungan nasabah ini bertindak ambil untung setinggi-tingginya, ya. Nah, hukum alam menyatakan high return high risk, ya. Kalau kita ingin untung besar, maka risiko yang ditempuh harus lebih tinggi juga, ya. Nah, dalam akad konvensional, suku bunga itu telah ditetapkan di awal,
ya. Maka tidak ada perbedaan bagi si nasabah apakah ia ambil low return low risk atau high return high risk, ya. Karena kewajiban angsuran yang dihadapinya tetap sama, yaitu apa yang tertera dalam kontrak, ya. Sehingga akan selalu ada nasabah yang mencoba-coba peruntungan dengan menempuh risiko yang lebih tinggi, ya. Hingga nasabah itu cenderung misalnya menggunakan akad kontrak ini untuk membiayai hal-hal yang lain, ya. Ya. Inilah yang sebenarnya tidak boleh, sehingga inilah yang menyebabkan kalau dana itu digunakan untuk hal-hal di luar kontrak, maka ini akan terjadi apa yang disebut dengan bahwa nasabah itu tidak bisa mengembalikan pembiayaan tersebut, ya. Moral hazard inilah yang menyebabkan terjadinya non-performing financing atau non-performing loan. Nah, bagaimana dengan moral hazard dalam akad profit loss sharing? Nah, ini berbeda. Dengan akad mudharabah atau profit loss sharing, nasabah akan cenderung lebih berhati-hati dalam menempuh risiko, ya. Karena apa? Karena kalau usahanya rugi, maka ia akan ikut rugi juga. Dalam artian misalnya ketika nasabah akad pembiayaan adalah 100 juta, maka uang 100 juta ini akan betul-betul secara hati-hati digunakan oleh nasabah tersebut untuk akad sesuai peruntukannya, ya, sehingga pembiayaan ini akan fully funded and fully financed, and pembiayaan ini akan kemudian disalurkan kepada bisnis yang memang itu menguntungkan, ya. Tidak akan ada kebocoran dana yang digunakan untuk dilakukan untuk hal-hal yang lain di luar kontraknya, apalagi untuk keperluan konsumsi misalnya, ya. Di bank konvensional, untuk mengatasi moral hazard ini biasanya dilakukan dengan monitoring secara berkala, bahkan ketat, ya, karena dikhawatirkan bagi nasabah itu ya tidak menggunakan dananya atau dana itu digunakan untuk keperluan yang lain, atau dana itu digunakan untuk mengambil kegiatan bisnis atau digunakan untuk kegiatan bisnis yang terlalu berisiko. Yang ini menyebabkan risiko pembiayaan juga akan semakin tinggi. Nah, bagi akad konvensional bagi akad profit loss sharing, ya, penerapan PLS ini menjadikan bank itu tidak harus melakukan monitoring lagi, ya. Karena apa? Karena nasabah itu akan cenderung mendisiplinkan dirinya sendiri. Karena apa? Karena dengan akad profit loss sharing, maka nasabah itu memiliki risiko, ya, memiliki risiko yang harus dibagi kalau kalau terjadi rugi, ya. Nasabah akan menjadi lebih prudent, lebih hati-hati karena harus menakar kemampuan diri sendiri untuk menanggung risiko kerugian tersebut, ya. Sehingga cukup jelas bahwa profit loss sharing ini adalah inherent solution, solusi yang ada dengan diri sendirinya dari dalam, ya, yang menjamin bahwa nasabah akan berlaku prudent atau hati-hati, ya. Sehingga bank syariah atau praktisi yang melakukan profit loss sharing ini harus percaya diri dengan meningkatkan porsi pembiayaan berbasis profit loss sharingnya. Ini sebagai mungkin masukan dan juga motivasi bagi perbankan syariah untuk lebih bisa mempush akad mudharabahnya, ya. Selama ini memang akad di bank syariah ini masih murabahah, ya, kebanyakan hanya sedikit porsinya yang masih mudharabah. Murabahah diperbolehkan, tapi itu basisnya adalah basis jual beli, ya. Ini sekaligus
pembuktian bahwa mekanisme profit loss sharing itu lebih adil, lebih aman, dan berdampak pada mikro dan makro prudensial ya. Di kehati-hatian secara mikro dan secara makro pun akan sama. Kalau akad profit loss sharing yang diberlakukan dalam perekonomian, maka secara prudensial makroekonomi ini akan lebih stabil ya, lebih stabil. Tidak akan melahirkan banyak sekali non performing loan ya. Tidak akan banyak terjadi pembiayaan yang gagal bayar, yang menyebabkan instabilitas, yang ujungnya ya instabilitas sistem keuangan, yang ujungnya nanti akan menyebabkan instabilitas perekonomian. Jadi ini sebenarnya lesson learn bagi Anda sebagai praktisi ekonomi syariah. Jadi seni mempromosikan atau dakwah ekonomi syariah ini perlu kita aplikasikan kerangka teori ekonomi mikro makro yang sudah well established ya, termasuk yang dikemukakan oleh peraih Nobel ya. Karlov, Stiglitz, Michael Spence itu adalah peraih Nobel. Nah, dakwah ekonomi syariah ini perlu dilakukan untuk menggali esensi teori ekonomi dan esensi moralitas agama. Ya, pembuktian asesmen ini tidak hanya empirical, secara empiris, tapi juga teoretikal. Ya, merubah fondasi sains yang akan merubah fondasi sains dan paradigma. Nah, Anda sebagai sivitas ekonomi syariah IPB memiliki modal yang lebih dari cukup menuju arah itu. Anda dididik secara rasional, Anda dididik aspek kuantitatifnya juga bagus, ya, dan matematiknya juga bagus, ya. Jadi ini bagus untuk Anda itu memiliki potensi untuk bisa mengemukakan atau melakukan assessment bahwa salah satunya misalnya bahwa akad profit loss sharing ini lebih menguntungkan, lebih aman ya bagi perekonomian. Ya. Dan tidak hanya legal aspek ya dengan cara menakuti atau nadhiron, tapi basyiron bahwa motivasi bahwa akad syariah ini theoretically proven, lebih adil dan menguntungkan ya, termasuk kepada industri ya. Bagi industri misalnya di bank-bank konvensional jangan ragu-ragu lagi menggunakan akad-akad profit loss sharing ya. Demikian pula bisnis ya. Akad-akad profit loss sharing ini harus lebih banyak diterapkan karena ini yang lebih prudensialnya dari sisi mikro dan makro itu lebih aman dan lebih menguntungkan. Ya. Di paper yang lain kita juga bisa menemukan bahwa akad profit sharing ini bukan hanya lebih aman, juga lebih berdampak ya terhadap kesejahteraan. Ya. Hanya keterbatasan waktu, kita cukupkan bahwa dari sisi stabilitas akad profit sharing ini ya lebih prudent, lebih menjamin kestabilan secara mikro maupun makro. Mungkin demikian dari saya. Sekiranya ada pertanyaan bisa diajukan melalui mail atau melalui forum atau melalui komentar di YouTube ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.